بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله أما بعد. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah salat subuh ya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di Jumat subuh kita ada kajian. Insyaallah pekan kali ini kita akan membahas tentang ayat-ayat yang menghimpun akhlak mulia. Insyaallah dibimbing langsung oleh guru kita Ustadz Abdullah Sya'rani. Mudah-mudahan kajian kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, langsung saja kita akan mendengarkan paparan materi daripada guru kita. Kepada Ustaz, kami persilahkan dengan hormat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah ya ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengambil faedah dari surah Al-A'raf ayat 199 yang kita beri tema satu ayat yang menghimpun akhlak mulia. Jadi ayat ini berbicara terkait akhlak yang mulia. Dan dalam Islam, ya, agama kita itu telah menetapkan satu kaidah yang berkaitan dengan akhlak. Apa kaidahnya? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Berarti ada korelasi yang sangat kuat antara akhlak dengan keimanan. Terima kasih Pak. Jazakallah khairan. Ada hubungan yang sangat erat antara akhlak dan keimanan. Jadi kalau kita ingin mengetahui kadar keimanan kita atau kadar keimanan seseorang, ya lihat saja bagaimana akhlaknya. Barang siapa yang terbiasa berhias diri dengan akhlak yang mulia, berkata jujur, ramah, santun, amanah, dan seterusnya dari akhlak-akhlak Islami, maka itu indikasi yang kuat bahwa keimanan orang tersebut baik. Keimanan orang itu kuat. Sebaliknya, ya, kalau nampak pada seseorang terbiasa darinya akhlaknya akhlak yang buruk, tutur katanya yang kotor, kasar, suka berdusta, tidak amanah alias khianat, maka ini tanda yang zahir atas lemahnya keimanan orang tersebut. Gitu ya, yang dimaksud hadis tadi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi akhlak yang tampak pada diri seseorang itu merupakan refleksi zahir dari batin orang tersebut. Nah, oleh karena itulah di dalam agama kita Nabi SAW bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan." Ya. Jadi dalam Islam
Akhlak itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin nanti pada hari kiamat, ya, melebihi akhlak yang mulia. Akhlak itu kan sesuatu yang ternyata nanti bisa ditimbang. Sesuatu yang abstrak Allah wujudkan dalam wujud yang konkret. Kenapa di sini Nabi mengatakan tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan di mizan selain dari akhlak? Karena orang yang menjalankan akhlak Islami, argo pahala ngalir terus, jalan terus. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ya, ketika bertemu dengan istri, menampakkan akhlak yang mulia. Bertemu dengan anak, berinteraksi dengan keluarga. Begitu juga ketemu dengan tetangga, ketemu dengan rekan kerja. Dimanapun dia berinteraksi, dia tampakkan akhlak yang mulia, maka argo pahala terus berjalan tanpa henti. Ini ibadah yang panjang. Beda dengan sholat, mungkin maksimal seperti tadi, ya mungkin dianggap panjang, 15 menit, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu. Selesai dengan salam. Ya, baca Al-Quran, ya mungkin selembar, dua lembar, selesai. Selesai salat, selesai baca Quran, berhenti pahalanya. Beda dengan akhlak yang mulia, terus mengalir. Karena dia berusaha di dalam menjalani kehidupan itu sehari-hari dengan menampakkan akhlak yang mulia. Nah, itulah rahasianya kenapa Nabi mengatakan tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang muslim di mizan melebihi akhlak yang mulia. Gitu ya. Nah, silakan dibaca Ustaz. Ada modul ya, saya kirim ke Ahzilan untuk dibagikan ke jamaah. Bagi yang menginginkan modul kajian hari ini, bisa minta ke beliau. Ke Pak Dokter juga saya sudah kirim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil atau bodoh. Quran Surah Al-A'raf. Ayat ini sekalipun pendek, ringkas, namun terkandung di dalamnya tiga kaidah besar yang mencakup seluruh akhlak yang mulia, khususnya terkait dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Ja'far As-Sadiq rahimahullah, tidak ada di dalam Al-Quran sebuah ayat yang lebih menghimpun akhlak yang mulia melebihi ayat ini. Iya. Jadi ini dasar pembahasan kita. Ada dalam Al-Quran satu ayat yang menghimpun seluruh akhlak yang mulia. Yaitu pada ayat khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ya, jadi pendek ya, ringkas. Namun terkandung di dalamnya tiga kaidah besar yang mencakup seluruh akhlak yang mulia. Sampai Ja'far As-Sadiq rahimahullah berkata, tidak ada di dalam Al-Quran sebuah ayat yang lebih menghimpun akhlak mulia melebihi ayat ini. Ya, kita akan rinci tiga akhlak tersebut. Yang pertama adalah khudil afwa. Ya, lanjut. Jadilah engkau pemaaf. Memaafkan adalah amalan yang sangat mulia ketika seseorang mampu bersabar terhadap gangguan yang ditimpakan orang kepadanya, padahal ia mampu untuk membalasnya. Gangguan itu bermacam-macam bentuknya. Ada kalanya berupa celaan, pukulan, perampasan hak, dan semisalnya. Ini yang pertama, khudil afwa. Allah memerintahkan jadilah engkau pemaaf. Ya, jadi memaafkan ini amalan yang sangat mulia ketika seseorang mampu bersabar. Dan memang harus dilatih. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang mau melatih dirinya sabar,
Allah akan jadikan dia penyabar. Nggak betul kalau ada yang bilang, ah itu udah watak, kayaknya nggak bakalan berubah sampai mati, temperamen. Atau ada orang yang beranggapan, apa sering berbangga dengan mengatakan, kamu hati-hati sama saya. Saya ini orangnya pemarah loh. Seakan-akan apa? Dia berbangga dengan sifatnya pemarah. Padahal itu akhlak yang buruk. Iya, dan bisa dihilangkan kalau dia mau melatih. Makanya orang yang mampu bersabar terhadap gangguan yang ditimpakan kepadanya, ya, itu pahalanya besar. Apapun bentuk gangguannya, ada kalanya berupa celaan, dicaci, dimaki, dihina, ada kalanya dengan fisik melalui pukulan, tendangan, ada kalanya berupa perampasan hak, hak-haknya dia diambil, dirampas, macam-macam. Kezaliman yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita, gitu ya. Nah, di sini Allah memerintahkan jadilah kau pemaaf. Apalagi terhadap keluarga, anak dan istri kita. Ya, istri berbuat salah, anak berbuat salah. Ya, apa kata Allah? Wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru fa inna Allah ghafurur rahim. Tiga. Wa in ta'fu. Kalau kamu memaafkan mereka, ya, wa tasfahu. Kamu berlapang dada, tidak mencela mereka, tidak menghardik mereka. Wa tagfiru. Kamu menutupi kesalahan mereka, tidak diceritakan ke orang lain. Fa inna Allah ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Artinya apa? Ya, kalau kamu ingin mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah, maafkan terutama keluargamu. Walau bagaimanapun mereka keluargamu, istrimu berbuat salah, anakmu berbuat salah, cukup dinasehati. Iya, dan bertahap memang, nggak perlu diumbar kesalahan mereka. Itu dalam ayat di surah At-Taghabun. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ini sifat orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini sifat orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidh. Nah, ini yang menjadi sisi pendalilan kita. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dibahasakan dengan kadhim. Kadhimul ghaidh itu asalnya secara bahasa adalah eh, ingat dulu wadah air ya disebut dengan kirbah. Tempat air orang dulu itu kan dari kulit terus diikat. Kalau udah diisi air penuh ya, nah itu diikat. Itu namanya kadhimul ghaidh. Maksudnya apa? Orang yang berusaha menahan amarahnya ketika amarahnya mulai memuncak. Sebagaimana tadi air semakin mau penuh, kan dorongannya semakin kuat. Ikatannya juga semakin kuat. Itu kadhimul ghaidh. Artinya apa? Justru dia menahan amarah ketika mulai memuncak. Ya, ketika mulai memuncak. Jadi nggak ada istilah sabar itu ada batasnya. Udah nggak ada kesabaran saya. Ya, akhirnya dia lampiaskan. Apalagi kalau ada orang bilang, udah kalau marah jangan ditahan, mendingan lampiaskan saja. Puas. Itu ajaran siapa? Itu keinginan syaitan. Melampiaskan kemarahan. Apakah dengan lisan, perbuatan, atau apapun. Nggak boleh. Di ayat ini Allah menyuruh kita, kadhimul ghaid. Tahan. Apalagi di saat memuncak. Ya, itu sifat orang yang muhsin. Sampai ke level ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan salah satu untuk mendapatkan kecintaan Allah adalah miliki hal ini. Iya, amalan menahan amarah ketika amarah itu justru mulai memuncak. Iya. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qadama ghaidan wa huwa yaqdiru ala an yunaffidahu, da'ahu Allah ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah
hatta yukhayyirahu fi ayyil hurisya. Ini keutamaan orang yang kadhimul ghaid tadi. Menahan amarahnya di saat amarah itu memuncak. Apa kata Nabi? Man qadama ghaidan, barang siapa yang meredam amarahnya. Padahal dia punya kemampuan untuk melampiaskannya. Apakah karena dia sebagai atasan, sebagai bos, sebagai majikan, dia mampu. Tapi dia lebih memilih untuk menahan amarahnya. Orang yang seperti ini, da'ahullah, nanti di hari kiamat Allah akan panggil dia di hadapan layak manusia, ya, di hadapan seluruh makhluk. Untuk apa? Allah mempersilakan orang ini untuk memilih bidadari mana yang dia sukai. Ini menunjukkan bidadari juga level-level ya, nggak sama satu level semua, beda-beda. Ya, karena di sini Allah Nabi mengatakan Allah mempersilakan orang tadi yang menahan amarahnya ketika memuncak. Allah persilakan pilih bidadari mana yang kamu suka. Nah, ini satu. Ya, dua berarti. Keutamaan orang yang menahan amarah, pertama sifat orang yang bertakwa, yang kedua ya bahwa Allah akan memilihkan bidadari, memberikan pilihan untuknya, ya, eh, dijanjikan dengan bidadari yang dia inginkan. Kemudian juga dijanjikan dengan surga. Kemudian juga Allah akan menahan azabnya. Kemudian Allah juga akan menutupi auratnya. Banyak. Man kaffa ghadabahu satarallahu auratah. Barang siapa yang menahan amarahnya, Allah akan tutupi aibnya dia di dunia dan terlebih lagi nanti di akhirat. Ya. Nah, intinya ini adalah sifat orang yang bertakwa dan orang yang memiliki sifat ihsan. Ya. Tapi ini keutamaan didapat bagi orang yang dia nggak marah, padahal punya kemampuan marah. Lain halnya, ada orang kadang maunya marah, tapi nggak berani. Iya. Kenapa? Yang mau dia marahi bosnya, atasannya, orang yang punya kekuasaan. Kalau saya marah, dipecat nanti saya. Atau saya merasa dirugikan dalam perkara dunia. Udahlah, ya, sabar-sabarin aja. Berarti, apakah dia mendapatkan keutamaan tadi? Tidak. Karena yang mendapatkan keutamaan adalah apa kata Nabi SAW? Wa huwa yaqdiru ala ayyunafidhahu. Dalam kondisi dia sebetulnya mampu melampiaskan amarahnya. Nah, kalau nggak mampu karena kondisinya yang lemah, dia menahan amarah bukan karena faktor mengharapkan keutamaan tadi, ya terluput darinya keutamaan. Ya, makanya apa pentingnya peranan niat. Ya, kalau dia niatkan, saya walaupun dalam kondisi sebagai bawahan, ya bisa aja saya menyampaikan kemarahan saya, tapi saya lebih memilih untuk memaafkan. Saya lebih memilih untuk meredam amarah saya. Berharap keutamaan-keutamaan yang dijanjikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dia baru akan mendapatkannya insyaAllah ta'ala. Iya. Kemudian lanjut. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. Artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Iya. Ini dalil emang nggak boleh kalau ngebalas kezaliman orang, kejahatan orang. Ya ini jawabannya di ayat tadi. Wajar kalau seseorang menuntut haknya, membalas orang yang telah menyakitinya itu wajar, manusiawi. Boleh, ya. Tapi ada ketentuannya.
Apa ketentuannya? Di sini Allah menyebutkan ada tiga tingkatan pembalasan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Yang pertama, kita balas tapi dengan yang setimpal, yang semisal. Ya, tidak menambah, tidak juga kurang. Tapi ini nggak gampang ya. Tapi kalau mungkin kalimat gampang aja. Kita ada yang bilang mencela kita, bodoh kamu. Kita bilang, kamu bodoh. Dosa nggak kita? Enggak. Karena membalas seperti yang dia ucapkan. Iya. Dia bilang mencela kita bodoh, kita balikin ke dia, kamu bodoh. Iya. Nah ini nggak apa-apa. Contoh paling gampangnya gitu ya. Nah untuk membalas dengan kadar yang semisal ini memang butuh apa pertimbangan. Tapi ini boleh saja, nggak ada keistimewaan. Yang ada paling kepuasan. Iya. Yang kedua, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Nah, di sini dikasih keutamaan oleh Allah. Iya, yaitu memaafkan orang yang berbuat buruk kepada kita. Kita maafkan kalau memang dipandang ada perbaikan bagi orang tersebut. Ya, kata Allah, fa ajruhu 'ala Allah. Kalau yang memaafkan, barang siapa yang memaafkan dan dia berbuat islah, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Ini tidak disebutkan pahalanya apa? Surprise. Setiap amalan yang disebutkan pahalanya ada di sisi Allah, menunjukkan pahalanya itu besar. Kalau tadi sebagian kita sudah sebutkan. Lebih dari itu. Ini kan motivasi. Hendaknya kamu pilih yang kedua. Wa in ta'fu wa tasfahu. Apa? Faman afa wa aslaha. Ya. Dan yang ketiga, innahu la yuhibbul zalimin. Ya. Dia membalas tapi dengan melampaui batas. Contohnya tadi ada orang ngatain kita, bodoh kamu. Kita marah. Kamu yang bodoh. Ditambah lagi dengan kata-kata celaan lainnya. Ya. Nah, misalnya kamu bodoh, jelek, hitam, ya, miskin, tiga tambahannya. Ya. Berarti dosa dia. Dia telah berlaku zalim. Kenapa? Karena membalas dengan melampaui batas. Wallahu la yuhibbul zalimin. Dan Allah tidak menyukai orang yang berbuat zalim. Jadi disifati orang yang membalas dengan cara melampaui batas sebagai orang yang zalim. Nah, bahaya itu. Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Orang yang berbuat zalim itu akan mendatangkan kegelapan pada hari hari kiamat. Ya. Nah, itu jamaah azanillahu wa iyyakum surat Asy-Syura ayat 40. Ya. Lanjut. Dalam satu hadis, irhamu turhamu waghfiru yaghfirullahu lakum. Yang artinya sayangilah makhluk maka kalian akan disayangi oleh Allah. Berilah ampunan niscaya Allah mengampunimu. Ya. Nah, di sini jamaah rahimakumullah kita katakan bahwa apa? Tidak ada manfaatnya bagimu. Iya. Di saat saudaramu disiksa, diazab, dihukum disebabkan kesalahannya kepada dirimu. Ya. Nggak ada keutamaan bagimu. Justru dengan kamu memaafkan saudaramu, engkau akan mendapatkan manfaat apa itu? Dapat ampunan Allah dan rahmatnya. Ya. Kalau kita kan maunya balas aja, syukurin dia biar dihukum. Kalau bisa dihukum seberat-beratnya.
Apa keutamaan bagimu kalau saudaramu dihukum, disiksa karena kesalahan yang dia perbuat terhadapmu? Ya. Lain halnya ya kalau memang sudah ada ketentuan syariat. Misalnya dia berlaku zalim, mencuri. Ya. Nah, sudah dilaporkan ke pengadilan. Nah, ini lain lagi. Sudah sering dia melakukan pencurian, perampokan, apalagi sampai begal, membahayakan nyawa banyak orang. Untuk kondisi-kondisi tertentu tidak pas memaafkan. Dihukum lebih baik, gitu ya. Nah, itu boleh untuk kondisi orang-orang tertentu ya bahwa memberikan hukuman kepadanya itu lebih pas. Makanya tadi dikatakan kalau seseorang tidak pantas dimaafkan, ada maslahat yang sesuai dengan syariat menuntutnya untuk dihukum, maka kondisi seperti ini tidak dianjurkan untuk memaafkannya, Hmm. gitu ya. Apalagi kalau sudah diangkat ke pengadilan, apalagi si korban sudah melapor bahwa dia dizalimi, dirampas haknya. Iya, boleh. Justru apa dalam kondisi seperti ini tidak dianjurkan untuk memaafkannya. Ya, seperti ada beberapa kejadian di masa Nabi SAW, ada wanita Juhainah kalau nggak salah, oh Mahzumiyah, wanita dari Bani Mahzum. Bani Mahzum ini kabilah yang terhormat, kabilah yang mulia. Nah, terus siapa yang bisa melobi Nabi supaya wanita dari Bani Mahzum ini nggak dihukum, nggak dipotong tangan? Kan dalam syariat Islam pencuri dengan syarat-syarat terpenuhi hukumannya potong tangan. Ini disuruh siapa yang bisa ngelobi Nabi supaya wanita ini nggak dihukum, dimaafkan saja. Akhirnya dia mengusulkan nggak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu kan udah kayak anak angkatnya Nabi SAW. Ya coba coba lobby Usamah bin Zaid supaya dia bisa melobi Rasulullah SAW sehingga wanita Bani Mahzumiyah ini yang mencuri dimaafkan. Akhirnya Usamah bin Zaid mencoba di lobi Nabi SAW. Ya, fakallamahu Usamah. Usamah pun berusaha melobi Nabi supaya perempuan itu dimaafkan saja, enggak dipotong tangan. Ya. Apakah Nabi terima? Tidak. Nabi marah. Bahkan menegur Usamah bin Zaid. Atashfa'u fi hadin min hududillah? Apakah kamu mau memberikan syafaat, pembelaan, amnesti dalam perkara yang hukum had telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya? Iya. Ditolak oleh Nabi SAW. Terus Nabi SAW berdiri ceramah, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innama ahlakal ladzina qablakum, sungguh yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah kalau yang mencuri itu orang mulia, punya kedudukan, ya, maka tidak dihukum. Mereka membiarkannya, lebih memilih memaafkannya. Ya. Tapi kalau yang mencuri adalah orang yang lemah, miskin, rakyat jelata, baru ditegakkan hukum had, potong tangan. Demi Allah, sungguh kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri akan memotong tangannya. Nah, gitu ya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ya, bahwa ada kalanya kondisi tertentu kalau tidak pantas orang itu dimaafkan, ya, karena ada maslahat yang lebih besar untuk dihukum, maka tidak mengapa, ya, dihukum, ya, tidak dianjurkan untuk memaafkannya. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, tadi hadis Nabi SAW, irhamu turhamu wagfiru yaghfirullahu lakum. Nah, ini motivasi kita.
Kenapa saya lebih memilih memaafkan? Karena saya ingin juga dimaafkan oleh Allah. Saya ini banyak kesalahan, banyak dosa. Sebagaimana harapannya apa? Ketika saya memaafkan kesalahan orang ini, Allah pun memaafkan kesalahan-kesalahan saya. Nah, itu boleh, ya. Itu boleh. Nah, sebagaimana dalam ayat tadi, wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru fa innallaha ghafurur rahim. Iya. Nah, lanjut, Ustaz. Kemudian lanjutan ayatnya wa'mur bil urfi. Suruhlah orang untuk berbuat kebaikan. Kemudian dilanjutkan dengan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga dia menginginkan kebaikan bagi saudaranya, segala kebaikan yang dia sukai bagi dirinya sendiri. Ya. Ini akhlak yang kedua, wa'mur bil urfi, suruhlah orang untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat kebaikan. Supaya apa? Kita juga dapat pahala, ya. Ketika orang yang kita ajarkan kebaikan mengamalkan kebaikan itu. Iya, kita mendapatkan pahala. Termasuk dalam hadis tadi, apa? La yu'minu ahadukum. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga dia menginginkan kebaikan bagi saudaranya. Jadi keinginan agar saudara kita memperoleh kebaikan itu adalah hal yang wajib, bukan sebatas sunnah. Karena di sini dikaitkan dengan tidak sempurna atau tidak beriman. Orang yang tidak menginginkan kebaikan bagi orang lain. Ya, jadi kalau kita alhamdulillah dapat hidayah, diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki ke masjid, mengerjakan sholat 5 waktu. Ada saudara kita yang belum seperti itu. Nasihati. Amar ma'ruf. Gitu ya. Itu yang dimaksud. Menginginkan kebaikan untuk orang lain juga. Iya. Ada sahabat yang kalau berpuasa, dia puasa sunnah nih, Senin, Kamis, atau Ayamul Bid, atau apapun, dia tidak ingin pahala puasa itu hanya untuk dirinya sendiri. Iya. Caranya gimana? Dia kasih tahu temennya, orang-orang yang dia cintai, hari ini saya puasa. Ya, kalau kamu ingin mendapatkan pahala puasa saya, siapkan sesuatu untuk buka puasa. Ini bukan minta-minta ya. Jadi seakan-akan dia bilang apa? Biarin deh, saya yang capek-capek puasa. Tapi kamu bisa dapetin pahala puasa saya dengan cara gimana? Sediain saya buat buka puasa. Sesuatu mungkin aqua gelas atau makanan ringan atau apapun. Karena Nabi SAW menjelaskan seperti itu. Man fattara iman, siapa yang ngasih makan buat buka puasa, dia dapat pahala seperti orang yang puasa itu tanpa mengurangi pahala puasa dia sedikit pun juga. Gitu ya. Nah, jadi berusaha untuk mengajak orang kepada yang baik. Kita akan dapat pahala jariah. Misal, ada orang tadinya malas sholat atau bahkan nggak pernah sholat. Terus Anda nasihati dia. Anda suruh dia mengerjakan sholat. Anda didik dia. Anda kasih tahu cara sholat yang benar. Akhirnya apa? Dia pun mengerjakan sholat. Dia dapat pahala. Anda yang mengajarkan dia, yang menasehati dia, yang mengarahkan dia pun dapat pahala dari sholat orang itu. Walaupun Anda sudah meninggal dunia dan orang itu masih hidup, terus dia mengerjakan sholat, pahala mengalir kepada Anda. Kenapa? Karena Anda adalah menjadi sebab dia mengerjakan sholat. Begitu seterusnya. Membaca Al-Quran, dalam hal-hal kebaikan apapun. Makanya kata Allah, wa'mur bil urfi. Ya. Dan dalam hadis yang Nabi katakan, apa? Man dalla ala khair, falahu mithlu ajri fa'ilihi.
barang siapa yang menunjukkan seseorang pada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun juga. Iya, terus lanjut. Ustaz. Kemudian ada satu hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi pembuka kebaikan dan menutup pintu keburukan. Dan sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi pembuka keburukan dan penutup kebaikan. Berbahagialah orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka kebaikan melalui tangannya dan celakalah orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka keburukan melalui tangannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Iya, jadi kita berusaha menjadi pembuka pintu kebaikan. Misalnya di satu daerah yang tadinya orangnya jauh, apa dia baca buku Kitab Tauhid, Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dia baca, tertarik, masuk Islam. Terus dia belajar. Akhirnya menjadi seorang dai. Dia dakwah di Filipina sampai masuk Islam ribuan orang melalui dakwah orang ini. Ya, ini yang namanya dia menjadi pembuka pintu kebaikan. Maka si orang Filipina tadi, seorang dai tadi akan mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang dia Islamkan. Ya. Ribuan muslimin yang masuk Islam terus sholat, puasa, zakat dan amal saleh lainnya, mereka dapat pahala dan si dai Filipina ini juga dapat pahala dari mereka. Kenapa? Karena dia adalah sebab terbukanya pintu kebaikan. Penulis buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga mendapatkan pahala jariah. Nah, gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan pahala jariah. Kita punya pahala jariah apa? Karena kata Ibnu Qudamah ketika ditanya siapakah orang yang paling bahagia, beliau menjawab, orang yang paling berbahagia adalah orang yang ketika nafasnya terputus, tapi pahala tidak pernah putus mengalir kepadanya. Terus mengalir. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis tadi, ya. Seorang muslim hendaklah bersemangat, berusaha untuk menjadi orang yang menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan bagi orang lain dan menjadi penutup pintu-pintu keburukan. Ya, yang terakhir, Adapun akhlak yang ketiga, wa a'rid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang jahil atau bodoh. ya, ini yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Kejahilan itu banyak ya. Ada yang sifatnya kekufuran, kefasikan, kebid'ahan, macam-macam. Kadang ada orang yang punya ilmu di bidang tertentu, tapi dia jahil pada bidang ilmu lainnya. Ya, sehingga kalau ada seseorang mendebatmu dalam bidang ilmu yang dia jahil terhadapnya, lebih baik berpaling saja darinya. Nggak perlu dilayani. Ya, misal gimana? Dokter misalnya, dokter bedah tulang. Ya, terus didebat sama apa misalnya tukang las. Ya, ini kan nggak nyambung. Beda keahliannya. Ya, berpaling darinya ini lebih baik. Artinya apa? Tidak setiap orang yang mendebatmu layak untuk ditanggapi. Ya, terkadang dengan berpaling meninggalkannya itu jauh lebih baik daripada melayaninya debat. Ya, nah itu yang dimaksud dalam ayat wa'arid anil jahilin. Ya, makanya kata Nabi SAW, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira. Aku jamin sebuah istana di tepi surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan seperti tadi, debat kusir, ya.
meskipun dia di atas kondisi posisi yang benar. Nah, kemudian Imam Syafi'i berkata, "Idza nataqa safihu fala tujibhu, fa khairan min ijabatihi sukutu." Kata Imam Syafi'i, apabila orang jahil itu berbicara, nggak usah dijawab. Sebaik-baik jawaban untuknya adalah diam, nggak usah ditanggapi. Ya, fa in kallam tahu, kalau kamu jawab, kamu tanggapi, kamu ngasih jalan untuknya. Tapi kalau kamu biarkan, maka dia akan mati sambil penuh kemarahan. Nah, ini bait syair ya dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Artinya apa? Jauhilah perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, inilah ayat yang merangkum seluruh akhlak yang mulia yang menunjukkan bahwa kekuatan seseorang itu pada tiga hal. Pada akalnya, pada pengendalian syahwatnya, dan menahan kemarahannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita semua sehingga mampu menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan, kami silakan. Alhamdulillah, sudah kita dengarkan bersama pemaparan materi dari guru kita. Eh, Tema yang disampaikan ayat yang menghimpun akhlak mulia. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi manfaat bagi kita dan menjadi amal jariah buat beliau insya Allah. Kemudian yang kedua, kita membuka sesi tanya jawab bagi jamaah yang ada via Zoom atau offline yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan hormat. Ya, ada. Ada. Cukup. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh ada. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung. wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan yang sifatnya ini ada etika untuk meninggalkan orang-orang yang tadi dikatakan ya, baik dalam perdebatan maupun kita kepada teman-teman yang sebenarnya menurut pengalaman dan pengetahuan serta pergaulan selama ini di antara kita itu dia suka berbuat curang, satu berbohong. Nah, padahal kita ini ya berteman baik. Nah, ketika kita ngobrol dengan orang-orang seperti itu, dan juga orang-orang itu kan biasa berbicara yang bagus-bagus, baik di maupun di bisnis ataupun di tempat yang lain. Tapi karena pengalaman yang selama ini eh, kita miliki atau saya sendiri mengalami, ini etikanya bagaimana saya bisa meninggalkan atau pertemuan itu yang menurut kami apa yang dia bicarakan itu memang bagus. Tapi karena pengalaman dia selalu membuat saya itu kecewa. Nah, ini teman baik, jadi bagaimana saya bisa meninggalkan apa pertemuan itu, pembicaraan itu tanpa bisa eh, menyinggung perasaan. Ini anu pertanyaan aja. Terima kasih, Mas. Iya, barakallahu fiik. Memang dalam berinteraksi dengan sesama manusia itu kita harus punya modal kesabaran. Iya, dengan siapapun. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bergaul dan bersabar terhadap gangguan yang muncul dalam pergaulan itu lebih baik daripada yang nggak mau gaul karena apa? Nggak mau terkena gangguan orang. Kan ada orang-orang yang modelnya gitu ya, lebih menyendiri, nggak pernah kumpul, nggak pernah ikut apa duduk bareng. Iya, alasannya apa? Ah, saya kalau ikut nongkrong, ikut kumpul, nanti takut dosa, nanti takut terpancing emosi. Apalagi ada si fulan, fulan, fulan yang saya kenal.
nggak baik akhlaknya, nggak baik lisannya. Bacakan hadis tadi. Ya, bacakan hadis tadi. Nah, berarti eh, kita tetap bergaul ya dengan orang-orang, tapi harus memiliki tadi modal kesabaran. Kalau dipandang pembicaraannya mulai mengarah kepada sifat yang merendahkan, mencela, meremehkan, maka kita menjauh darinya. Kalau perlu menasehati, nasihati. Karena tadi kita menginginkan kebaikan untuk orang lain juga. Kita ingin orang itu berubah. Barangkali dengan satu nasihat yang kita sampaikan, dia terima, alhamdulillah, itu menjadi jariah buat kita, pahala. Kalau dia tidak terima, dia tetap dengan sikapnya, paling tidak kita sudah menunaikan satu hak muslim, memberinya nasihat. Urusan dia terima atau tidak, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Pak. Bukan Ya. berarti kita menjauhinya, meninggalkannya sama sekali, sehingga kalau papasan pun kita berpaling, memilih jalan lain, nah ini keliru, ya. Jadi diukur mudarat yang ditimbulkan olehnya sejauh mana, ya. Kalau memang masih dalam masalah taraf kewajaran, ya sudah, kita tetap bersamanya, bergaul, kumpul, namun dengan bersabar atas gangguan yang ditimbulkan oleh teman-teman kita itu. Berdasarkan hadis Nabi tadi, orang yang tetap bergaul dengan sesama manusia, tetangga, rekan kerja, atau siapapun, dengan bersabar atas gangguan yang muncul, itu jauh lebih baik daripada dia tidak mau bergaul karena takut khawatir gangguan yang ditimbulkan oleh mereka. Artinya ada pahala ya di situ kalau Hmm. kita bersabar. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih ya Ustaz. Ya, Baik, mungkin itu saja yang bertanya. Sebelum kita tutup, mari kita dengarkan sepatah dua kata dari Bapak Dr. Anjus Haji Sahrir. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Ustaz dan para hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah, jadi ini sesuatu yang sebetulnya misi kita ya. Karena ini misinya Rasulullah. Memperbaiki Allah, menjaga akhlak, terutama kita sendiri yang pertama tentunya menjadi contoh. Hal ini memang penting sekali. Jadi terutama ya, saya ingatkan seluruh pengurus masjid nih. Seluruh orang yang menjadi jamaah masjid ya, ini yang mungkin prioritas ya. Jadi memang keunggulan menjadi orang yang berakhlak mulia ini eh, harus kita miliki karena ada fungsi kita, fungsi dakwah ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan saya termasuk orang yang sekarang ya di akhir-akhir ini merasa perlunya ya kita mencoba untuk ya memberikan sesuatu nilai-nilai kebenaran itu dengan cara-cara yang baik dan kemudian juga nggak perlu banyak-banyak tapi singkat. Jadi memang inilah tugas ya tugas dakwah kita. Kalau bahasa sederhananya saya katakan ya amar ma'ruf nahi mungkar bil hasanah tadi ya. Ini tadi sudah banyak contohnya dan sekali lagi bahwa terima kasih Pak Ustaz Saroni, jadi ini memang jadi pedoman buat kita insya Allah di dalam melaksanakan fungsi kita sebagai manusia ya, sebagai manusia yang berakhlak. Jadi memang sekali lagi bahwa eh, keunggulan menjadi orang yang berakhlak ini menjadi sesuatu yang penting buat kita. Dan nanti juga orang semacam ini sebaiknya juga bersama-sama ya, karena insya Allah akan ketemu itu ya. Orang yang berakhlak mulia ini kalau berkumpul berhimpun menjadi satu maka menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Maka tadi dikatakan bahwa ada kabilah yang misalnya namanya yang dianggap artinya menjadi satu apa yang terhormat di satu komunitas misalnya. Nah ini akan terbentuk gitu ya. Jadi sekali lagi itu ya terima kasih bahwa apa yang disampaikan tadi itu bisa kita jadikan pedoman ya dan kapan kita harus menyingkir daripada situasi yang tidak mengenakan itu. Tapi tadi seperti dikatakan Pak Barijus, bagaimana kita keluar dari
suasana itu dengan tetap terhormat ya, berakhlak gitu. Jadi jangan ikut-ikutan juga malah di ujungnya ya malah menyebalkan orang gitu ya. Ya, artinya keluarnya kita dari perdebatan itu kurang pantas. Itu yang saya pikir mungkin salah satu contoh ya. Makasih buat semua. Jadi mudah-mudahan kita bisa eh, menjadikan pedoman hidup kita tadi apa himpunan ayat-ayat yang berkaitan maupun termasuk hadis-hadisnya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada jamaah yang hadir offline maupun online. Mudah-mudahan kita semua yang ikut hadir di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan insya Allah. Kemudian kita doakan guru kita, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, Allah panjangkan umur kebaikan insya Allah. Kemudian kami minta kepada Ustadz Syahrani untuk menutup doa. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kajian sudah selesai, kita dengarkan dan kita paparkan sedikit faedah yang bisa kita petik dari satu ayat yang ada di surat Al-A'raf ayat 199, ya. Karena membaca satu ayat dengan tadabbur dan tafahum itu jauh lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran tanpa tafakuh, tanpa tadabbur. Kita memohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan di dalam amal kebaikan ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la Asyhadu ilaha an illa la anta ilaha astaghfiruka wa astaghfirullah wa atubu ilaik. atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.